Halo Sprinters, gimana kabarnya? Udah pada mulai bosen belum dengan hashtag stay at home atau hashtag self quarantine? Bosen kan teman-teman? Tapi kita sementara masih online service dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, keadaan boleh nih sekarang lagi ada pandemi dunia, ketakutan akan virus corona ini. Tapi jangan jadikan itu pembatas untuk menghalangi kita datang kepada Tuhan. Jangan jadikan pandemi ini kayak alasan kita untuk kita nggak beribadah sama Tuhan. Karena itu ya teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ini, kita datang pada Tuhan dulu yuk. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa ya Tuhan, selamat malam. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Jikalau sekali lagi Tuhan, pada hari ini kami masih bisa melakukan ibadah Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak berkumpul bersama dalam satu ruangan gereja Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau kami memberikan hati kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, maka Engkau melawat kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pakai lidah bibir kami Tuhan, untuk memuji nama Engkau. Jadikan pujian ini menjadi pengagungan buat nama-Mu yang semakin ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan, kami akan memuji nama Engkau. Haleluya, amin. Oke teman-teman, karena itu yuk kita sama-sama kita bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang dipilih, kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Yes, Amin. come on. Yuk teman-teman, kita memuji nama Tuhan walaupun kita tidak berkumpul ya. Karena kita mau katakan kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya. Sekarang saatnya
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kan nyatakan Tuhan, Kau penyelamat kami Tuhan. Kami kan nyatakan bahwa Engkaulah harapan kami Tuhan. Haleluya. Walau sekalipun kami berjalan dalam lembah yang kelam, kami tahu Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sebab kami adalah orang yang dipilih dan dikuduskan oleh nama Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Begitu besar namamu Tuhan. Begitu ajaib perbuatanmu Yesus. Karena itu kami kan nyatakan, inilah hidup. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. hanya dekat. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Haleluya. Kami kan nyatakan Tuhan, inilah hidup kami. Sama-sama kita bawa ini. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, Kami kan berikan. ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita akan nyatakan dengan segenap iman kita. Haleluya. Yang mulia. Yang mulia bagiku, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam Hadiratmu ku rasakan damaimu. katakan padamu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya
ku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai padamu Yesus. padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Kita akan katakan padamu ku berserah. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya. Ku percaya padamu penyelamatku. Sekali lagi kita akan katakan kami percaya. Percaya padamu penyelamatku. Haleluya. Kami sembah nama Engkau saja Tuhan. Pada malam hari ini kami akan nyatakan, inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami serahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau Sang Juru Penyelamat kami Tuhan. Biar Kau pakai kami Tuhan. Kau pakai kami untuk seluruh dengan kehendak Engkau saja Tuhan. Ajar kami untuk selalu dekat kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, dengan segenap iman, dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Engkau penyelamat kami Tuhan. Dan kami bersuka cita karena Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Kau adalah Sang Juru Selamat kami. Kau adalah Juru harapan kami di atas segalanya Tuhan. Biarlah Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk dapat memberitakan firman-Mu. Sehingga itu dapat kami terima Tuhan. Dapat kami tanamkan dalam tanah hati kami. Dan itu akan bertumbuh dan akan berbuah sehingga menjadi berkat bagi orang lainnya Tuhan Yesus. Pakai telinga kami Tuhan. Kami mau pakai telinga kami Tuhan Yesus. Untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Sprinters, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali bersama dengan ibadah online ini melalui layanan guest. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan atau firman Tuhan akan tetap terus kita bisa nikmati atau tetap terus kita bisa rasakan melalui ibadah online ini. Jadi bersyukur buat waktu yang kita masih miliki untuk bisa beribadah. So tanpa panjang lebar lagi, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. This is very powerful. Kenapa? Karena setiap manusia atau setiap makhluk hidup pasti akan melewati yang namanya cobaan atau melewati yang namanya proses. Saya sedikit membuka si Mbah Google ini untuk mencari apa arti kata tahan uji atau dalam bahasa Inggrisnya endure
endurance. So jadi dalam kamus bahasa Indonesia, tahan uji adalah setia yang telah menempuh ujian atau melewati proses yang dapat dipercaya. Wow, ini bagus banget ya. Jadi setia yang telah menempuh ujian atau melewati proses yang dapat dipercaya. Ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, the fact of or power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way. Saling komplimen menurut saya, ya. Jadi dalam bahasa Inggris dibilang the fact or power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way. Saling komplimen antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada proses waktunya, tapi ada juga kekuatan. Kekuatan atau semangat saya boleh bilang. Atau dalam kata kerennya mungkin boleh dibilang perseverance. Ya. Jadi semangat, keinginan, dan mungkin kalau bahasa panggungnya saya bilang on fire gitu ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada hal ini kita nggak bisa melewati proses itu. Kita nggak susah untuk menikmati juga prosesnya. Karena ada tagline yang fasten your seat belt and enjoy the ride. Jadi kata itu sebenarnya masuk ke dalam konteks ini. Kenapa? Karena benar-benar you need to fasten your seat belt and enjoy the ride. Kenapa? Karena kalau kita mengeluh, kita complaining terus, secara nggak langsung semangat kita yang disebut tadi on fire itu nggak bisa berlangsung atau nggak bisa terus, nggak bisa keep on going. Kenapa? Karena setiap hari kita biasanya hanya complain and complain and complain and complain and complain, mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Seminar-seminar atau gathering-gathering dari para good speakers selalu mengajarkan kita untuk speak into yourself. Bilang bahwa you are a good salesman, you are a good manager, whatever. Itu kenapa? Karena mau mendoktrin hari-hari mereka atau pikiran mereka untuk being positive. But that's in a good way. Tapi dalam firman Tuhan, dalam konteksnya firman Tuhan, Anda harus melengkapi atau memperkatakan firman sehingga terdengar oleh pikiranmu dan menimbulkan atau menambahkan imanmu. That's di dalam konteks rohaninya. Saya sempat tulis tadi bahwa langkah-langkah yang perlu kita jalankan atau langkah-langkah yang bisa kita ambil adalah tadi dalam kata kerennya lagi nih ya, saya supaya kekinian lah gitu ya. Memang umur saya juga masih muda, so jadi saya harus bisa menyesuaikan dengan kalian semua. So jadi ada yang disebut namanya saya bilang block shield. Kenapa? Sebelum kita melakukan aktivitas kita supaya bisa endure atau endurance ini bisa tercapai dengan sampai tadi firman Tuhan bilang mahkota yang Tuhan sediakan buat kita yaitu adalah block shield. Yaitu apa sih block shield itu? Menurut saya bilang bahwa suatu bagian atau suatu cara untuk bisa memprotek hidup kita terlebih dahulu. Pertama udah pasti bangun pagi yang namanya saat teduh itu sudah harus menjadi gaya hidup lah boleh dibilang ya. Bangun pagi ingat Tuhan dulu. Saya selalu mendidik anak-anak saya bahwa setiap bangun pagi whatever it takes selalu mengucap syukur dan berdoa. Karena itu yang paling penting. Sehingga pikiran saya sudah dimotivasikan, sudah diisi dulu oleh hal-hal tentang firman Tuhan. Sesuatu yang membangun hidup saya. Sehingga saya selalu berdoa buat anak-anak saya. Tuhan berikan kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan berikan kami sukacita. Tuhan berikan kami rasa bersyukur setiap hari untuk bisa melalui hari ini. Dan salah satu film favorit anak-anak saya adalah Trolls. Kenapa? Karena si cewek ini, aduh saya lupa namanya. Tapi dia selalu bilang, why? We need to choose to be happy. We need to choose to be happy. Jadi saya bilang bahwa anak-anak saya bahwa, wait,
Hey kids, you need to choose to be happy. Jadi kalau kamu mau membuat hari-harimu bahagia, you need to choose to be happy. Jadi block shield pertama kali yang dilakukan oleh kita baru pada waktu bangun pagi itu adalah memberi asupan, memberikan konsumsi buat diri kita untuk bisa keep positif. Dan berikutnya filtering apa yang bisa masuk ke dalam diri kita, ke mindset kita. Jadi saya tahu kita lagi menghadapi wabah virus ini di seluruh dunia. Sehingga di kebaktian umum juga sudah dihimbau bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi sehingga kita memfiltering apapun yang kita baca, apapun yang kita dengar. Supaya menumbuhkan iman kita, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat pengharapan kita semakin bertambah sama Tuhan, bukan membuat semakin diri kita drop atau mentally down. Kenapa? Karena hati yang patah atau semangat yang patah mengeringkan tulang. That's the point. Alkitab ini menurut saya panduan yang paling luar biasa. Jadi memfilter apa yang kita baca. Baik itu grup WhatsApp, baik itu berita-berita, apapun yang kita baca, filter. Is it good for us? If not, just put them away. Pinggirkan, singkirkan. Yang kita baca adalah yang baik. Untuk menambahkan semangat endurance kita. The power tadi. Ya, menambahkan kuasa kita untuk bisa melawan endurance ini. Supaya kita mendapat mahkota. Selanjutnya, yang kedua, stamina. Kenapa saya bilang stamina? This is the most important things ya. Saat ini digembel-gembelkan, istirahat harus cukup, makan yang cukup, banyak-banyak vitamin. Salah satu yang paling membuat mudah sebenarnya bukan karena makanan, bukan karena vitamin, tapi yang mempengaruhi stamina kita adalah pikiran. Ya, banyak orang-orang yang saya self quarantine, nggak baca atau nggak dengar hal-hal negatif, menambahkan imun saya. Kalau saya bilang secara rohani, ya stamina kita yang kita bisa dapatkan adalah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, dengar suaranya, mendekatkan diri kepada Dia, duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, menyanyikan pujian buat Tuhan, mengucapkan syukur buat Tuhan, menaikkan rasa syukur buat Tuhan. Itu menambahkan stamina kita secara tidak langsung. Kenapa? Karena kembali lagi di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menghampiri tahtanya, ada sukacita. Sukacita itu mendorong stamina kita untuk lebih bisa bertumbuh lagi. Stamina kita untuk bisa bersemangat lagi secara rohani dan secara jasmani pastinya. Karena kenapa? Itu korelasi yang saling berhubungan. Jasmani dan rohani bukan yang sesuatu yang dipisahkan, tapi saling berhubungan. So, ya, dan stamina, kekuatan. Kalau nggak ada itu, tadi udah di blok tapi nggak ada stamina, kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa moving, kita nggak bisa ke kiri, ke kanan, mundur, maju nggak bisa, karena semuanya dikunci. Karena kenapa? Ya udah, kita dikunci dengan hal-hal yang negatif mungkin, kita dikunci dengan hal-hal yang nggak berguna, sehingga semua mentally down. Dan berikutnya, tadi saya mau katakan yang sudah saya katakan, perseverance. Persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving something. Ini artinya persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving something. Saya pas baca secara harafiah ya, secara kamus ini berjalan dengan proses yang Tuhan mau, proses yang Tuhan inginkan dalam setiap makhluk hidup. Kenapa? Yang udah pasti apa yang kita alami sekarang, apa yang kita sedang hadapi sekarang tidak melebihi kemampuan kita atau batas hidup kita. Jadi yang udah pasti perseverance. Ini cuma hanya delay untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Untuk menggapai sesuatu yang Tuhan sudah siapkan buat kita anak-anak muda. So jadi mungkin konteks dalam hari-hari anak muda adalah apa sih? Ya, kita mudah sekali terombang-ambing. Kita mudah sekali terbawa oleh suasana. Kita mudah sekali terbawa oleh pergaulan. Kita mudah sekali untuk easy going. Easy going dalam arti kata, ya sudah, angin ke kiri gue ke kiri, angin ke kanan gue ke kanan. Dia mau terbang gue ikut terbang. Dan kita gak punya endurance untuk bertahan.
Kita nggak punya statement untuk bisa menahan satu, iman dan kepercayaannya kita. Prinsip atau integritas kita sebagai anak Tuhan. Kenapa saya bilang begini? Karena hari-hari akan semakin jahat. Hari-hari akan semakin tidak baik atau tidak enak. Karena itu yang Tuhan bilang, hari-hari akan semakin jahat. Makalah, berjaga-jagalah. Berjaga-jaganya melalui firman Tuhan, dekatkan kepada Tuhan. Bukan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Mungkin saya boleh dibilang agak sedikit ekstrim. No, I'm not being extreme. Tapi ini yang saya lakukan setiap hari. Mendekatkan diri kepada Tuhan untuk membantu endurance saya mencapai mahkota yang Tuhan siapkan nanti. Apa yang Tuhan siapkan buat saya, buat kita semua, buat teman-teman semua, itu besar. Bagaimana mencapainya perlu proses. Sampai hari ini kita bisa berdiri di tempat ini, kita bisa berada di tempat ini, itu karena proses. Dan bagaimana kita mau mengikuti prosesnya. Do you want to enjoy the ride or you gonna left out? Kenapa? Tertinggal karena pekerjaan Tuhan akan jalan terus. Dan pekerjaan Tuhan yang besar akan berjalan terus, gak mau nunggu kita. If you want to stay at home, just stay. But if you want to move, you need to fasten your seat belt and enjoy the ride. Come on. Bener gak? Coba kalian pikirkan dulu. Kalau kamu mau ikuti prosesnya, maka ada berkat Tuhan di depan saya nanti. Kalau kamu mau persistence atau mempunyai stamina atau mempunyai block shield untuk bisa maju menggapai mahkota yang Tuhan setiapkan. So you need to follow the rules. Nggak ada yang sembarangan atau nggak ada yang saya boleh bilang unplanned. Unplanned, nggak bisa. Rencana Tuhan harus diikuti dan kita harus mengalami prosesnya sehingga jadi murni. Ya, berapa kali Om bilang, kalau emas itu akan semakin dimurnikan, akan semakin dimurnikan. Sehingga kita jadi emas yang tahan uji. Sama, sebagai anak muda, kalau kita mau ikuti prosesnya untuk bisa endure sampai akhir, kita akan solid. Nah, anak-anak muda yang solid itu di masa-masa sekarang, menurut saya it's very limited. It's very limited. Saya tahu zamannya udah berbeda sekali. Zaman saya, zaman Om, zaman semua para mentor di tempat ini beda dengan kalian semua. Kalian begitu terbuka semuanya, begitu mudah dicapai, begitu mudah dilihat. Tapi kalau tidak ada block shield and stamina dan perseverance, kita mudah sekali untuk terombang-ambing sehingga nggak bisa endure sampai akhir. That's the problem. Iblis maunya kita stop. Iblis maunya kita putus asa. Iblis maunya kita lose faith. Nggak perlu iman sama Tuhan. Karena banyak orang berbuat baik tanpa harus mengenal Yesus. That's wrong. Tidak. Sekali lagi saya katakan, kalau kita bisa mengikuti prosesnya Tuhan, you will see beyond measure, beyond your life yang Tuhan sudah siapkan dan kita akan menikmati. Bisa pikirkan gak coba, bisa bayangkan dulu gak? Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang susah. Susahnya karena mungkin kita males, susahnya mungkin karena kita gak mau berproses. Bayangkan, dari kecil merangkak sampai dewasa, itu prosesnya susah banget loh. Jatuh, sakit, harus diinjeksi, harus dikasih obat. Sama, seperti metamorfosa sebuah kepompong menjadi kupu-kupu, itu gak mudah. Itu proses hal yang mungkin buat si kepompong itu menyakitkan. Karena dia harus ganti, dia harus berevolusi dan segala macam. Itu yang Tuhan mau. Kita terus berketetapan di dalam firman Tuhan. Terus melakukannya. Pandang kepada Dia. Tetapkan imanmu kepada Dia. Dan kita akan mengikuti prosesnya. Ya sudah, saya tahu secara manusia pasti akan berat, secara manusia akan susah. Tapi dengan tadi pertolongan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, memberi asupan-asupan rohani terhadap diri kita. Dan kita pasti mampu melakukannya. Siapa yang percaya sama saya? Boleh katakan amin.
Siapa yang percaya dengan apa yang saya katakan? Boleh katakan amin. Kenapa? Kita tangkap dulu. Kita tangkap dulu. Kita mau ikut sama prosesnya Tuhan. Kita mau supaya kita bisa mencapai mahkota yang Tuhan siapkan buat kita. Berkat-berkat Tuhan yang unbelievable. Ingat, hidupmu anugerah. Hari-hari yang kamu lewatkan adalah anugerah. Hari-hari yang kamu bisa nikmatin adalah anugerah. Pernahkah kamu berpikir, kamu di saat kamu bangun, keluargamu masih lengkap. Semua kondisi badanmu masih sehat. Itu adalah anugerah. Banyak orang yang mungkin bangun dengan keadaan tidak sempurna atau ada yang kurang. So jadi buat kita sebagai anak muda, para sprinters, saya mau menghimbau. Ayo, ikuti prosesnya. Bertahan. Metode bertahan, ya perlu. Untuk saat ini metode bertahan. Tapi ada waktunya kita akan metode menyerang bersama dengan Tuhan. Dan kita akan mengikuti prosesnya itu sampai mahkota yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Apapun itu hasilnya, apapun itu nilainya, berapapun besar berkatnya itu, but still, that's a blessing. Dan itu anugerah buat dalam hidup kita. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi pegangan buat kita, buat anak-anak muda. Dan saya percaya sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mahkota yang Tuhan akan berikan, it's beyond measure. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat pada malam hari ini kami sudah mengikuti ibadah online Youth Guest Film Nanti Mas Tuhan. Kami percaya apapun yang sudah kami dengar, apapun yang sudah kami lihat Tuhan melalui tayangan online ini Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan, itu akan menjadikan dorongan buat kami untuk bisa melalui proses Tuhan, untuk bisa endure, untuk bisa mengikuti Tuhan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan sudah rencanakan juga dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati berkat-Mu dan kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami. Kapanpun, dimanapun yang kami boleh merasakan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan semua Tuhan sudah atur dalam hidup kami, Tuhan sudah berikan dalam hidup kami dan kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus menjaga hidup kami, kiranya Tuhan terus menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, dan kami boleh semakin menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan. Situasi bukan semakin membaik, situasi bukan semakin bersahabat, tapi kami percaya Tuhan, karena ada kuasa-Mu, karena ada perlindungan daripada Tuhan, karena ada penyertaan daripada Tuhan Yesus, sehingga memampukan kami untuk melewati setiap hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan buat situasi yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau akan lalui Tuhan, Kau akan mampukan kami untuk melewati semua ini Tuhan, sehingga situasi ini boleh kembali normal. Dan kami percaya Tuhan, buat anak-anak youth sprinters Tuhan, buat anak-anak youth guest Tuhan, kami percaya Tuhan akan lindungi Tuhan, pagari dengan kuasa malaikat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada satu hal pun yang mampu mengganggu kesehatan kami, satu hal pun yang mengganggu sukacita kami untuk bisa mengiring Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya dan amin. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kami boleh Tuhan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudahi ibadah online pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Halo Sprinters, apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya sehat di rumah dan diberkati Tuhan, dan mungkin kalian sedang bersama keluarga atau bersama saudara-saudara kalian untuk ikut beribadah bersama. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih mewakili pengurus dan mentor. Terima kasih kepada Kobonar yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan pakai lagi, Tuhan berikan hikmat, Tuhan tambahkan pengetahuan mengenai firman Tuhan agar bisa melayani lebih lagi. Dan untuk ibadah kita minggu depan masih seperti hari ini ya, kita masih online sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ya, kita akan ibadah mungkin selama 1 atau 2 minggu ke depan seperti ini. Jadi saya harapkan teman-teman juga bisa tetap beribadah, tetap siapkan waktu yang terbaik, siapkan diri kalian untuk beribadah. Dan kalau bisa nggak perlu keluar rumah gitu ya, better stay at home bersama-sama keluarga. Kalian bisa ngisi waktu bareng dengan keluarga, kalian bisa bercengkrama satu sama lain. Jadi kalau nggak perlu-perlu banget, lebih baik di rumah. Itu aja pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa tutup saya serahkan kepada Kobonar.
Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah online kita di Youth Guest. Kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, mengucap syukur buat penyertaan-Mu untuk atas hidup kami, atas keluarga kami, atas semua apa yang Kau sudah percayakan buat kami Tuhan. Tuhan, kiranya kami berdoa Tuhan buat setiap para sprinters di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada, jadikan mereka berkat, jadikan mereka terang. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan daripada Tuhan Yesus saja melingkupi mereka, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dan kami yakin bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kami, beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat daripada Tuhan Yesus saja, dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.